Shalom saudaraku. Saudara, tema kita hari ini mukjizat jumbai jubah Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Matius 14 34 sampai 36. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus, judul perikop ini adalah Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Ayat 34, setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya, jadi semua orang-orang sakit dibawa ke Tuhan Yesus. Kemudian mereka menjamah jumbai jubah Yesus, semuanya menjadi sembuh. Haleluya. Saudaraku, salah satu tanda Mesias yaitu melakukan banyak mukjizat. Jadi ketika seorang Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Yesus, dia ada di penjara, dia minta murid-muridnya bertanya. Jadi menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah benar Yesus itu adalah Mesias atau juru selamat. Maka Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid Yohanes, katakan kepada Yohanes, ya, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta sembuh, orang lumpuh berjalan, orang yang telah mati dibangkitkan, orang yang kerasukan dibebaskan. Katakan kepada Yohanes Pembaptis. Jadi saudaraku, salah satu tanda seorang Mesias, dia adalah juru selamat manusia. Dia melakukan banyak mukjizat. Nah, di dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudaraku, ketika dia memberitakan kerajaan Allah, dia memberitakan Injil, dia memberitakan, dia berkhotbah, dia mengajar, dia juga menghadapi situasi di mana begitu banyak orang sakit, saudaraku. Jadi banyak orang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus, semuanya disembuhkan. Jadi orang yang kerasukan iblis juga disembuhkan, sudah dibebaskan. Jadi ada orang juga ketika mereka juga mengalami tidak punya makanan, Tuhan Yesus lakukan mukjizat dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki bisa makan. Ya, dengan 7 roti beberapa ekor ikan juga 4.000 laki-laki bisa makan. Jadi Tuhan Yesus melakukan selama dia melayani, dia menghadapi situasi seperti itu, dia juga lakukan. Nah saudaraku, sampai sekarang kita juga mengalami seperti itu. Ketika kita pergi menginjili, kita memberitakan kerajaan Allah. Ketika kita memberitakan Injil, kita juga menghadapi situasi yang sama. Oleh karena itu Tuhan berikan otoritas kepada kita. Dia berikan kuasa kepada kita. Saudaraku, yang sakit disembuhkan, ya, kita diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Kita juga diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan. Kita juga diberikan kuasa untuk memberkati. Bahkan kita diberikan kuasa, apa yang Yesus pernah lakukan kita bisa lakukan, bahkan lebih dari itu, saudaraku. Itu kuasa Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah saudaraku, jadi ketika kalau kita lihat di dalam perikop ini, saudara, mereka yang sakit dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Mereka menjamah jumbai jubah Yesus. Ya. Sebelum peristiwa ini terjadi, saudaraku, ya, kita tahu ada perempuan pendarahan selama 12 tahun. Dia juga mengalami mengalami pendarahan, dia mengalami sakit penyakit. Dia sudah menghabiskan harta kekayaannya untuk berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, kemudian ketika dia melihat Yesus lagi melayani, saudaraku, dia katakan apa? Perempuan pendarahan ini dia katakan, asalku jamah jumbai Yesus, aku sembuh. Nah, pada saat dia menjamah jumbai jubah Yesus,
maka terjadi kesembuhan, terjadi mukjizat. Jadi pendarahannya itu berhenti. Jadi sudah 12 tahun pendarahan, tapi dia berhenti. Terjadi mukjizat, terjadi kesembuhan. Nah, ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, Yesus berteriak, "Siapakah yang menjamah aku?" Nah, pada saat itu murid-muridnya berkata bahwa di sini begitu banyak orang menyentuh Yesus, menjamah Yesus. Tetapi Tuhan Yesus hanya berkata satu orang yang menjamah dia. Kenapa Tuhan Yesus berteriak seperti itu? Karena di dalam diri Tuhan Yesus ada keluar satu tenaga yang sangat besar keluar. Ya, ternyata perempuan pendarahan ini yang menjamah dia. Ya, dia bukan asal menjamah, dia bukan asal percaya, saudaraku, tapi betul-betul dia katakan, "Asalku jamah jubah Yesus, aku sembuh." Terjadi, saudaraku. Sedangkan yang lain itu asal menjamah. Maka seorang yang mau mendapatkan mukjizat, tidak boleh kita sembarangan asal percaya, sembarangan percaya, saudaraku. Ya, tapi kita bangun diri kita betul-betul ada satu keyakinan yang luar biasa, saudaraku. Seperti perempuan pendarahan ini katakan, "Asalku jamah, aku sembuh." Terjadi kesembuhan. Nah, sejak saat itu, saudaraku, begitu banyak orang datang menjamah jubah Yesus. Nah, semua yang datang itu disembuhkan, semuanya. Ya. Nah, saudaraku, mukjizat itu bisa terjadi, sangat diperlukan satu keyakinan kita. Seperti perempuan pendarahan ini, "Asalku jamah jubahnya, aku sembuh." Ya. Jadi kalau misalnya orang tidak punya keyakinan yang seperti itu, seperti Tuhan Yesus ketika dia kembali ke kampung halamannya, dia tidak bisa melakukan mukjizat. Karena kenapa? Mereka tidak percaya kepada Yesus. Ya. Maka satu pun mukjizat tidak bisa Tuhan Yesus lakukan. Jadi mukjizat itu bisa terjadi karena iman kita, keyakinan kita. Kita merendahkan diri, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Dia bisa lakukan, maka akan terjadi mukjizat. Amin. Amin. Nah, saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk melihat, saudara. Ya, saya akan mengajak saudara untuk melihat jubah Yesus. Ya, jubah Yesus. Nah, apa itu jubah Yesus? Sebelum saya jelaskan, saya akan pertunjukkan kepada saudara tentang gambar atau foto jubah Yesus. Nah, ini perempuan yang menjamah jubah Yesus. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, nah ini, ya, nah ini jubah, nah ini, ya. Jadi setiap laki-laki Israel atau laki-laki Yahudi, mereka ini yang saleh, orang yang saleh, mereka selalu pakai jubah yang ada jubahnya. Nah, itu ada artinya, saudara. Ya, itu ada artinya. Jadi saudaraku, di dalam kitab Bilangan 15, Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Jadi Musa disuruh membuat jubah, ya, jubah, jadi jubah, ya. Jadi untuk apa? Jadi setiap kali orang Israel melihat jubah itu, maka dia diingatkan bahwa firman Tuhan, firman Tuhan dan perintah Tuhan. Jadi dia diingatkan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang merupakan firman Tuhan. Tiap kali dia melihat jubah itu. Nah, dan setiap kali dia melihat jubah itu, dia juga diingatkan bahwa Tuhan pernah melakukan keajaiban
atau mukjizat kepada nenek moyang mereka ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya. Jadi oleh karena itu saudaraku, pada saat mereka menjamah jubah Yesus, mereka percaya ada mukjizat. Maka mereka menjamah jubah Yesus. Ada pengharapan, ada mukjizat di situ, saudaraku. Ya, ketika mereka menjamah dengan iman mereka, terjadi mukjizat kesembuhan. Ya. Jadi saudaraku, bahwa jubah Yesus ini, ya, setiap orang Israel, tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan memberikan perintah setiap laki-laki. Jadi laki-laki yang saleh, hidupnya saleh, biasanya dia memakai jubah itu. Nah, setiap kali orang melihat jubah itu, dia juga diingatkan firman Tuhan, perintah Tuhan. Dia juga diingatkan apa yang pernah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan pernah lakukan mukjizat kepada nenek moyang mereka ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya. Jadi saudaraku, kita akan melihat mukjizat di dalam jubah Yesus. Amin. Nah, saudaraku, untuk kita mendapatkan satu mukjizat, ya, tentu tidak setiap kali kita mengharapkan mukjizat. Ya, hidup kita tidak setiap kali kita mengharapkan mukjizat. Kalau orang mau mengharapkan mukjizat tiap kali mukjizat, berarti orang ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi setiap kali harus mengharapkan mukjizat. Mukjizat ini berbicara tentang apa? Ketidaksanggupan kita. Ketika kita tidak sanggup, ketika kita tidak mampu, maka kita berharap mukjizat, saudaraku. Amin. Jadi kalau hidup kita terus mengharapkan mukjizat, tentu bukan seperti itu. Ya. Jadi hidup kita harus melakukan bagian kita. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan, saudara. Ya. Jadi kita bukan menjadi orang percaya semuanya kita kasih Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tahu beres, saudara. Ya. Bukan seperti itu. Ya, kita bukan seperti itu. Kita melakukan bagian kita, bagian Tuhan itu adalah urusan Tuhan. Amin. Kita lakukan bagian kita. Ya. Seperti di dalam situasi saat ini, ya. Saya beberapa episode ini kita bicara ada berhubungan dengan COVID-19. Di dalam situasi saat ini kita lakukan bagian kita. Ya, kita jaga kesehatan kita jaga makan kita jaga stamina kita. Tapi menyangkut nyawa itu adalah urusan Tuhan. Amin. Jadi kita jangan ikut campur tangan. Urusan Tuhan itu adalah Tuhan punya urusan. Ya, jangan kita pikirkan urusan Tuhan, kita pikirkan nanti kita akan bertambah berat hidup kita. Amin. Dan demikian pula sebaliknya, ada bagian kita jangan serahkan semuanya untuk Tuhan. Kita harus lakukan bagian kita, saudaraku. Ya, seperti itu, saudaraku. Ketika kita menghadapi situasi yang memang kita tidak sanggup, kita jangan menyerah, kita jangan putus asa. Kita percaya masih ada Tuhan kita. Amin. Ya. Jadi saudaraku, ada bagian kita, saudara. Di dalam kita membangun rumah tangga, suami istri, suami juga harus ada bagiannya dia harus lakukan. Istri juga harus ada bagiannya dia lakukan. Ya, anak-anak juga punya bagiannya masing-masing. Jadi Tuhan juga punya bagiannya. Kalau kita mau mendapatkan satu rumah tangga yang bahagia, seorang suami dia harus melakukan bagiannya, istri harus melakukan bagiannya, anak-anak juga sama, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita, rumah tangga itu bahagia. Tetapi kalau misalnya seorang suami atau istri dia tidak melakukan tanggung jawabnya, tidak mungkin rumah tangga itu bisa bahagia, saudara. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Sama juga kita di dalam bekerja, kita membangun bisnis,
kita lakukan bagian kita bekerja dengan rajin, kita bekerja dengan disiplin, kita membangun bisnis dengan disiplin, maka bagian Tuhan adalah Dia memberkati kita. Amin. Itu saudaraku. Jadi saudaraku, kita harus bisa hidup kita harus tahu ada bagian kita yang harus kita jalankan. Ketika kita tidak sanggup melakukan sesuatu, kita harus percaya ada Tuhan kita yang bisa menolong kita. Amin. Maka di dalam jumbai jubah ini, ya, jadi setiap orang Israel diingatkan ketika dia melihat jumbai jubah itu, dia diingatkan bahwa Tuhan pernah melakukan mukjizat kepada nenek moyang mereka. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat keajaiban mukjizat yang Tuhan lakukan. Saya tekankan sekali lagi, ketika kita memang tidak sanggup, ya, bagian kita sudah lakukan. Ketika kita menghadapi persoalan kita tidak sanggup, maka kita jangan menyerah, jangan putus asa. Kita punya Tuhan. Ya, maka saya akan mengajak saudara untuk melihat orang Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, saudaraku, pada saat umat orang Israel, umat Tuhan keluar dari Mesir, kita tahu bahwa Tuhan melakukan banyak mukjizat melalui Musa. Ya, sehingga ada 10 tulah memaksa Firaun melepaskan umat Tuhan keluar dari Mesir. Ya. Nah, pada saat saudaraku mereka akan keluar dari Mesir, apa yang terjadi saudaraku? Ya, mereka dihadapkan di depan itu saudaraku tidak punya jalan. Jadi tidak ada jalan di depan itu, lautan semua. Sedangkan pasukan dari Mesir itu dari belakang lagi mengejar. Ya, jadi kiri kanan itu gunung. Jadi di depan itu lautan, tidak punya jalan. Musa membawa orang Israel itu jutaan orang. Ya. Tidak ada kapal, tidak ada jembatan, saudaraku. Ya. Di mata mereka itu tidak ada jalan. Katakan kalau ada perahu pun, katakan ada perahu 10 pun, tidak sanggup menolong mereka. Ya. Kita juga seperti itu saudaraku. Kita sering kadang-kadang kita menjalani hidup ini, kita menghadapi situasi tidak ada jalan. Ya, kadang-kadang ada orang menolong kita ala kadarnya, kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah kita. Ya, ya, seperti apa yang dihadapi orang Israel ini, di depan mereka tidak ada jalan. Ya. Maka yang luar biasa saudaraku, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buka jalan ketika tidak ada jalan, saudaraku. Ya. Jadi benar firman Tuhan katakan apa? Ketika kita diizinkan pencobaan-pencobaan menimpa kita, tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan akan buka jalan bagi kita. Kita sangat percaya seperti itu. Sudah terbukti, saudaraku. Amin. Ya. Jadi ketika tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Sehingga mereka bisa berjalan. Mereka di lautan itu ada jalan menuju ke padang gurun. Nah, pada saat mereka ada di padang gurun, saudaraku, ya, tidak punya makanan. Tidak punya makanan. Seperti tadi tidak ada jalan, logika manusia katakan pasti sudah jalan tertutup. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus percaya kita pasti punya Tuhan. Tuhan pasti bisa buka jalan. Betul? Ya. Jadi sama juga ketika dia ada di padang gurun, tidak punya makanan, saudaraku. Logika manusia katakan akan terjadi kelaparan, akan terjadi kematian. Tetapi yang luar biasa, saudaraku, Tuhan turun makanan. Tuhan turunkan makanan dari sorga. Tuhan turunkan makanan dari langit, saudaraku. Roti mana turun
Jadi mereka makan bukan hanya 1 hari, saudaraku. Selama mereka di padang gurun 40 tahun, saudara. Mereka makan dari roti mana? Roti yang Tuhan kirim dari sorga. 40 tahun. Ya. Ketika mereka sudah sampai ke tanah Kanaan, saudaraku, pada saat mereka sampai di tanah Kanaan, tanah itu subur, mereka sudah bisa bercocok tanam, mereka sudah bisa bekerja, saudaraku. Roti mana itu berhenti. Jadi selama mereka di padang gurun, mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya makanan, Tuhan pelihara. Ya. Jadi kita harus tahu ini, saudaraku, ini satu bukti apa yang Tuhan lakukan. Nah, oleh karena itu situasi kita pada saat ini, kita jangan takut. Jangan takut kelaparan. Kalau kita memang terpaksa menganggur, tapi kita percaya Tuhan sanggup memelihara kita dengan caranya. Amin. Ya. Beda kalau orang sudah malas. Kalau dia malas, dia tidak bekerja, itu dia lapar, saudaraku. Itu wajar. Tapi kalau seorang yang memang terpaksa, ya, karena memang terpaksa tidak bekerja, tapi kita harus punya satu keyakinan bahwa Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Amin. Ya. Pernah, saudaraku, suatu kali ada seorang bapak, ketika dia menganggur beberapa bulan, dia begitu stres. Dia tanya, dia konseling ke saya lihat dia begitu stres. Dia nggak bekerja beberapa bulan saja sudah seperti itu. Dia usianya 60 tahun. Saya tanyakan kepada bapak ini, saya katakan, coba jawab yang jujur. Sudah 60 tahun, selama 60 tahun ini, pernah tidak nggak makan gitu? Dia lihat-lihat, oh iya, nggak pernah saya. Ada aja makanan, nggak pernah saya nggak makan. Nah, ya. Jadi saya katakan, apa yang kamu takuti? 60 tahun Tuhan pelihara kamu. Kamu tidak pernah tidak makan. Kenapa menganggur seperti ini saja engkau mengalami begitu ketakutan? Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita jangan putus asa, kita jangan menyerah, kita jangan putus asa. Ya. Ya. Kita sangat percaya Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Jadi kalau kita mengharapkan mujizat, logika kita nggak bisa jalan, saudara. Ya, selama ini kita pakai otak, tapi ketika seorang mau mengharapkan mujizat, dia pakai hati, saudaraku. Dia sudah tidak bisa menggunakan logika manusia, saudara. Ya, keajaiban itu di luar logika manusia. Yang diperlukan adalah percaya. Amin. Ya. Jadi ini, saudaraku, yang orang Israel, yang Tuhan lakukan kepada nenek moyang mereka, ya. Dan apalagi yang terjadi, saudaraku, ketika mereka tidak punya air, mereka sudah menggali tidak punya air, Tuhan lakukan mukjizat bagi mereka. Ya. Jadi Tuhan perintahkan Musa, ya. Tuhan perintahkan, jadi batu karang itu bisa keluar air, saudaraku. Mata airnya seperti sungai. Tidak punya air, bisa punya air. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Pada siang hari, begitu panas, ya, Tuhan pasang tiang awan, saudaraku. Tuhan pasang tiang awan ketika mereka ada di padang gurun yang panas, tapi mereka ada awan yang menudungi yang di atas mereka, jadi mereka tidak merasakan kepanasan. Tuhan tidak akan membiarkan mereka kepanasan, saudaraku. Kalau mereka kepanasan pasti sakit, bukan sakit akan mengalami kematian. Ya. Pada malam hari juga kedinginan. Tuhan tidak mau mereka kedinginan, saudaraku. Tuhan pasang apa? Tiang api di atas mereka.
Padang gurun yang dingin dia merasakan tetap hangat, saudaraku. Ya, itu Tuhan kita, saudara. Ya. Luar biasa, saudaraku. Dia menjaga nyawa mereka. Ya. Kita harus percaya seperti itu, saudaraku. Keyakinan kita harus percaya seperti itu. Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan juga menjaga nyawa kita. Ya. Ketika kita tidak sanggup, saudaraku, kita sangat percaya Tuhan kita juga bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Ya. Kita harus percaya, saudaraku. Ya. Nah, ini sudah pernah dilakukan Tuhan kepada umat Israel, umat Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, setiap kali umat Israel melihat jubah itu, dia selalu diingatkan apa yang pernah Tuhan lakukan bagi mereka. Ya, apa yang pernah Tuhan lakukan kepada nenek moyang mereka. Bahkan luar biasa, saudara, Tuhan pelihara. Dikatakan jubahnya, saudaraku, jubahnya selama 40 tahun itu tidak rusak, saudara. Pakaiannya waktu itu mungkin satu-satunya. Bahkan sandalnya, saudaraku, tidak rusak. Selama 40 tahun di padang gurun, saudaraku, Tuhan pelihara. Sandal pun Tuhan pelihara, saudaraku. Kakinya juga dikatakan tidak bengkak, Tuhan pelihara, saudaraku. Secara ajaib, saudara. Ya. Maka kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami situasi sepertinya kita tidak sanggup lagi, ya, kita harus percaya kita masih punya Tuhan. Amin. Semua kita. Pada saat situasi ini yang kita hadapi, kita merasakan aku tidak sanggup lagi. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita punya Tuhan, saudara. Amin. Mukjizat itu tersedia bagi kita. Amin. Jadi setiap orang Israel yang melihat jubah itu, dia selalu ingat apa yang Tuhan pernah lakukan kepada nenek moyang mereka. Ya, sama juga dengan kita, saudaraku. Ketika kita melihat salib Kristus, saudaraku, kita selalu diingatkan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Ya. Di salib Tuhan Yesus telah melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keselamatan kita dapatkan itu tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan penyakit kita, kesengsaraan kita juga ditanggungnya di atas kayu salib. Maka kita percaya mukjizat Tuhan juga tersedia. Ya. Oleh karena itu setiap kali ketika kita melihat salib Kristus, kita selalu diingatkan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Jangan sampai kita lupa, saudaraku. Setiap kali kita melihat salib Kristus, setiap kali kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita selalu diingatkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Ya, jadi keselamatan yang kita dapatkan itu mustahil, tapi Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Ya, segala sakit penyakit kita, kesengsaraan kita juga dipikulnya di atas kayu salib. Ya, kita juga percaya bahwa mukjizat itu juga tersedia bagi kita. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan mau ingatkan kepada kita pada saat ini. Ketika kita tidak punya jalan, kita jangan menyerah, kita jangan putus asa. Masih ada Tuhan. Amin. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya? Ya. Saudaraku, saya sebelum menutup ini, saya akan mendoakan saudara. Ya. Mungkin saudara yang mengalami ketakutan karena virus corona ini, menyangkut sakit penyakit, menyangkut nyawa, atau menyangkut ekonomi, pekerjaannya, bisnisnya bagaimana. Ya, saya akan doakan saudara. Saudara hanya cukup berkata di dalam hati, ya,
Apakah saudara siap? Katakan, kalau Anda siap, saya doakan. Ya, Anda katakan siap, dan Anda akan menerima mukjizat pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Ya, ketika kita tidak punya jalan, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Ya, saya akan doakan kepada saudara. Kau buka hati, bangkitkan imanmu. Jangan pakai logikamu. Mukjizat itu tidak bisa menggunakan logika manusia. Engkau harus pakai hatimu, buka hatimu. Ya, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan jamah. Ya, Tuhan berikan ketenangan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Ya, pada saat ini Bapakku, Engkau bebaskan demi nama Tuhan Yesus setiap roh kuasa-kuasa iblis yang mencoba untuk menakut-nakuti, yang mencoba untuk melemahkan, yang mencoba untuk memberikan pesimis, yang mencoba membuat sakit-sakitan. Aku ikat, aku patahkan kuasamu dalam nama Tuhan Yesus. Kau dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketakutan dipatahkan. Engkau dibebaskan dari roh ketakutan. Terimalah damai sejahtera, sukacita. Ya. Pada saat ini yang sakit, ada yang sakit, termasuk sakit virus corona. Pada saat ini Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, jadi sembuh, jadi sehat dalam nama Tuhan Yesus. Segala virus corona aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terjadi kesembuhan. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini ada yang lemah, ya, begitu takut akan kehidupan pekerjaannya, bisnisnya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan berikan, hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau lihat imannya Tuhanku. Hamba doa ya Tuhan, dia tetap punya pekerjaan, dia tidak dipecat dari perusahaan Tuhan, dia tetap, karirnya tetap dijaga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga doa Tuhan untuk bisnisnya tetap berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan Bapakku di dalam situasi yang seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Langit dan bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Engkau berkuasa atas segalanya. Oleh karena itu hamba mohon campur tangan Engkau Bapakku. Mereka yang mengalami ketakutan, Tuhan aku percaya setiap kali kami melihat salib-Mu ya Tuhan, kami percaya mukjizat tersedia bagi kami. Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mukjizat Tuhan. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat dalam nama Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang mulia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami doa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.